Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dela Fibrianti dengan NIM 2023091401 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Audio ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Media Digital yang diampu oleh Bapak Ali Imran Wahid MPD. Dengarkanlah baik-baik kisah teladan ini yang berjudul Syahidah yang makamnya harum semerbak. Kali ini kita akan mengenang seorang wanita luar biasa dari zaman Fir'aun, simbol keteguhan iman yang abadi di hadapan tirani terbesar dalam sejarah manusia. Wanita itu adalah Siti Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun, yang kisahnya diabadikan dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Masyitoh hidup di istana Fir'aun, pusat kekuasaan yang penuh kekufuran. Ia bertugas merawat dan menyisir rambut putri Asyah, anak tiri Fir'aun. Secara sembunyi-sembunyi, Masyitoh dan keluarganya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Kehidupan mereka tenang, sampai takdir mempertemukan iman dengan kekuasaan zalim. Suatu hari, saat Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun, sisirnya terjatuh. Spontan, Masyitoh mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim 'alallah, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Putri Fir'aun terkejut mendengar nama Allah disebut, bukan nama ayahnya yang mengklaim diri sebagai Tuhan. Putri itu segera melapor kepada Fir'aun. Fir'aun murka besar. Masyitoh dan anak-anaknya diseret ke hadapan Fir'aun. Di sana, Fir'aun meminta Masyitoh meninggalkan keyakinannya dan menyembah dirinya. Namun, Masyitoh menolak mentah-mentah. Fir'aun menyiapkan hukuman yang paling kejam, sebuah kuali besar berisi minyak yang dididihkan sampai mendidih panasnya. Satu persatu anaknya dilempar ke dalam kuali panas di hadapan matanya. Masyitoh tetap teguh, meski naluri keibuannya menjerit pilu. Ketika giliran bayinya yang masih menyusu, Masyitoh sempat ragu dan sedih. Di saat kritis itulah, dengan izin Allah, bayi tersebut tiba-tiba dapat berbicara dengan fasih. Bayi itu berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Kalimat dari bayinya itu menguatkan kembali hati Masyitoh. Dengan berserah diri, ia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 'alallah dan menceburkan dirinya bersama bayinya ke dalam kuali minyak panas, syahid demi mempertahankan keimanannya. Jasad Masyitoh dan anak-anaknya hangus, namun kisahnya abadi. Ratusan tahun kemudian, saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau mencium sebuah aroma yang sangat harum. Aroma wangi semerbak yang belum pernah beliau cium sebelumnya. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Bau wangi apakah ini, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Itu adalah bau wangi dari kuburan Masyitoh dan anak-anaknya. Mereka adalah keluarga yang mati syahid karena mempertahankan iman mereka di zaman Fir'aun." Teman-teman, kisah Siti Masyitoh mengajarkan kita keteladanan tentang arti sebuah perjuangan. Dari kisahnya, kita belajar bahwa keimanan adalah suatu yang sangat berharga, melebihi nyawa dan harta dunia. Masyitoh menunjukkan keberanian luar biasa, tidak gentar menghadapi penguasaan zalim demi mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan syahidnya diabadikan, di mana Allah memberikan kemuliaan berupa aroma surga yang tercium hingga langit.
menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah pasti datang bagi hamba-hambanya yang bersabar dan teguh pendirian. Kisah ini pun tertuangkan menjadi sebuah nasyid yang bunyinya sebagai berikut. Wahai Masyitah, putri Islam yang mulia, imannya teguh kepada Allah Ta'ala. Fir'aun tahu lalu marah kepadanya, lalu disiksa dengan kejam tak terkira. Masyitah saleh diberi hukuman yang memilukan, menentang maut dengan rela hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih telah mendengarkan kisah teladan ini. Semoga kita bisa meneladani keteguhan hati Siti Masyitah radhiyallahu anha. Saya Dela Fibrianti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.